Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyadhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, di penghujung Ramadan kita akan membahas 3 ayat pada kesempatan hari ini, dan insyaallah di bulan ini kita akan menamatkan di Ramadan ini. Nanti sore menjelang maghrib akan diadakan sidang isbat. Jika ada yang melihat hilal, maka besok Lebaran. Berarti nanti malam Lebaran ya. Tetapi jika tidak ada yang melihat seorang pun, maka bulan Ramadan digenapkan jadi 30 hari. Berarti besok tanggal 30 Ramadan, hari Rabu. Maka Lebaran pun berarti hari Kamis. Jadi antara 2 saja, apakah besok hari Rabu atau hari Kamis. Mual mungkin Jumatnya, mual mungkin hari ke-31. Baik, untuk menjaga-jaga kalau nanti ada orang yang melihat hilal, berarti kita coba tamatkan ya. Tamatkan 3 ayat. Ayat 2, ayat 3, ayat 4. Di sini lihat ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ma tidaklah, dhalla sesat, dolalah, sahibukum sahabatmu ini, wa dan ma tidak juga ghawa, gawin. Al-dhal dan al-ghawi, 2 istilah yang ini justru menjadi sorotan utama. Bahkan Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang makna dhal dan ghawin. Tafadhal iqra. Aris. Ini adalah muqsam alaih. Nah, ini ingat-ingat ya. Ada muqsam alaih, ada muqsam bih. Muqsam alaih itu jawab qasam kalau dalam bahasa ini. Sedangkan muqsam bihnya itu adalah yang disumpahinya apa. Di atas menggunakan muqsam bihna an-najm, sudah kita bahas kemarin. Sekarang muqsam alaihnya ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Harus diingat, ketika Allah bersumpah harus tahu apa maksudnya. Nah, maksudnya itu adanya di muqsam alaih. Muqsam alaih yang disumpahi atasnya. Berarti sebelum membahas ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, Allah bersumpah dulu untuk meyakinkan kepada mukhatab ya, yang diajak bicaranya diyakinkan. Jadi ini muqsam alaih. Ingat, setiap ada qasam itu harus ketemu mana muqsam alaih. Contoh wal asri, muqsam alaihnya adalah innal insana. Contoh wattini, muqsam alaihnya adalah
Yang mana? Ya, itu. Terus ketika kita melihat qasam. Istamir. Tasydid. Nah, ini muqsam alaihnya. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muqsam alaih adalah tentang persaksian atau kesaksian bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu barun, orang yang selalu berbuat bir, kebaikan. Rasyidun, tabi'un, ya, hadi, nantinya ke sana. Jadi orang yang melakukan kebaikan, orang yang selalu memberikan arahan, bimbingan, selalu mengikuti kebenaran, ini kesaksian. Kesaksian. Istamir. Nah, tidak dhalin. Maka ma dhalla, makna fiyah ya, ma dhalla, tidaklah sesat. Dhalin itu sesat. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ingin menjelaskan makna dhalin, dan dhal ini juga kita bisa menafsirkan ke surah Al-Fatihah. Walad dhalin. Al-dhalin bisa kita artikan ini. Ma huwa dhal? Istamir. Nah, beri garis bi ghairi ilm. Ini penting di sini. Jadi dhal itu adalah orang yang tidak tahu, orang bodoh, al-jahil, yang bagaimana alladzi yasluku ala ghairi tariqin, yang dia menempuh jalan bukan jalan itu, bukan jalan yang dimaksud. Kenapa dia menempuh ke jalan yang bukan jalan dimaksud? Bi ghairi ilmin, karena tidak tahu ilmu, tidak punya ilmu. Jadi yang dimaksud dhal di sini berarti dia bodohnya itu karena tidak punya ilmu. Akhirnya harusnya jalan A belok jadi jalan B. Inilah disebut dhal. Berarti dasarnya bila ilmin. Dasarnya bila ilmin, dhal itu ya, yang sesat itu. Makanya betul yang dimaksud dengan yang tadi apa yang namanya dhalin itu bila ilmin. Tidak tahu ilmu. Makanya bagi kita sebagai umat Islam harus ditingkatkan keilmuan, harus ditingkatkan ilmu kita dalam hal agama. Jadi ilmu kita harus di-upgrade terus. Kalau tidak bisa jadi dhal, bahkan mudil. Dhal mudil, dhal menyesatkan dirinya, mudil menyesatkan orang lain. Kenapa sampai menyesatkan? Karena bi ghairi ilmin, bila ilm, tanpa adanya ilmu yang dia miliki. Dan ini ingat selalu, ini ada di orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani ini. Mereka itu bighairi ilmin, tidak tahu ilmu. Jadi yang dimaksud dengan walad dhalin itu orang-orang Nasrani, An-Nasara. Kenapa disebut An-Nasara? Karena orang-orang Nasrani tidak berdasarkan ilmu dalam memahami agama. Dan ini menurut petunjuk Nabi kita. Kalau menemukan dhalin itu begitu, sesat. Dalam artian sesat dalam kehidupan. Itu yang pertama. Jadi yang dimaksud dhal itu adalah al-jahilul ladzi yasluku ala ghairi tariqin bi ghairi ilmin. Sekarang bandingkan dengan ghawin. Wa ma ghawa. Ghawa isim fa'ilnya al-ghawi. Hilang alif alnya, alif lamnya, dia ghawin. Karena dia isim mankus. Ma huwa al-ghawi. Nah, kalau yang tadi dhal itu al-jahilu, kalau al-ghawi al-alimu, kan berbeda. Yang tadi dhal itu tidak punya ilmu, kalau al-ghawi justru punya ilmu.
al-alimu bil haq. Dia punya ilmu tentang kebenaran. Dia punya ilmu tentang kebenaran. Tetapi al-adili, melenceng anhu dari kebenaran itu. Adil sih melenceng ya, adil. Tetapi ini melenceng dari kebenaran itu. Engkau tahu ilmu, tapi kenapa melenceng dari ilmu itu? Dan ternyata qasdan ila ghairihi, dia bermaksud ingin menempuh jalan yang lain. Yang tadi menempuh jalan yang lain, tetapi alasannya ghair ilmu. Sedangkan yang ini dia melenceng dari jalan yang harusnya jalan lurus, melenceng ke jalan ini, alasannya beda. Dia sudah punya ilmu, tetapi melenceng, ingin menempuh jalan yang lain. Nuka hiji mat pikarunyaan, nuka dua mah pika sebelen. Tah bagi Rasulullah ma tidak ada ma dhalla wa ma ghawa. Makanya hebatnya ayat ini di sini. Kalau secara terjemah itu tidak terasa rasa zauq lughahnya. Kalau kita terjemahkan kan ma dhalla, tidak sesat sahabatmu itu yaitu Muhammad, wa ma ghawa, dan tidak keliru. Kalau dari terjemah, rasa tafsirnya kurang. Maka kalau kita langsung menempuh jalan tafsir, di antara tafsir Ibnu Katsir, memaknai dhal dengan gawi jauh. Kalau dhal itu al-jahil. Kenapa? Bi ghairi ilmin. Kalau gawin al-alim justru, tapi adil, menyimpang dari jalan yang lurus, justru ingin jalan yang lain. Tanu kita pikas belen kita. Berarti sifat yang ini dimiliki oleh Yahudi laknatullah alaih, yang hari ini kita saksikan bagaimana mereka berani masuk masjid umat Islam di Al-Aqsa. Maka doakannya kekuatan bagi saudara-saudara kita, dan doakan untuk kehancuran Israel, kehancuran Yahudi ketika mereka ingin merebut Masjidil Aqsa miliknya orang-orang Filistin. Doakanlah ya. Sekarang sudah banyak yang demo di sana di sini. Dikarenakan karena ya tidak seimbang atau tidak adil. Karena yang namanya rumah ibadah itu tidak boleh dihancurkan. Rumah ibadah itu. Nah, jadi perbedaan antara dhal dengan ghawi, ini yang membedakannya. Ini sifat yang ada dalam diri manusia, termasuk kita. Jadi kalau kita hari ini tidak mau menjemput ilmu agama, berarti kita dhal. Taradaik ngaji lah, gampang nama. Namun orang taradaik ngaji itu dipastikan itu dhal. Kenapa? Tidak punya ilmu agama. Jadi kalau tidak punya ilmu agama, dia akan sesat. Kalaupun beramal tidak sesuai dengan sunnah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun mardud. Kalau beramal tanpa ilmu dari Nabi, berarti orang yang dhal itu sudah parah dari awal. Orang yang dhal itu sudah parah dari apa? Parah dari mananya? Dari tolab ilmunya. Tidak mau mencari ilmu agama. Itu di antara umat Islam akan ada dua yang seperti ini sifatnya. Memang ini kepada Nasrani dan Yahudi, tetapi ini sifat bisa masuk ke umat Islam. Jadi mun orang taradaik ngaji ya, taradaik ngaji itu hati-hati bisa masuk ke dhal. Bisa masuk ke dhal karena tidak tahu ilmu agama. Tetapi ingat, ketika kita sudah belajar untuk tolab ilmu, mencari ilmu agama, belum cukup. Kalau tidak ditingkatkan mengamalkan, maka gawi atau magdub alaihim. Jadi cirinya itu kalau gawi itu dia sudah ada ilmu, sama dengan magdub ya. Dia sudah punya ilmu, tetapi dia tidak mau meningkatkan kapasitas diri untuk mengamalkan atas ilmu yang sudah didapat.
Bagi para pecinta ilmu insya Allah tidak akan dol, tapi mungkin gawi. Seseorang bisa gawi karena dia hanya menumpuk-numpuk ilmu saja tanpa mau diamalkan. Itulah sebabnya ayat ini menganjurkan, mengarahkan bahwa persaksian bagi seorang yang namanya Muhammad sebagai Rasul, beliau itu ma dhalla wa ma ghawa. Kenapa? Karena di surah kemarin atur Nabi kita itu disebut gila, Nabi kita itu disebut tukang sihir, Nabi kita itu disebut tukang tenung, dukun. Makanya tidak disebut itu. Maka ini langsung dimantapkan dengan muqsam alaihnya setelah Allah bersumber dengan wan najmi idza hawa. Langsung dibantahkan oleh Allah, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah dhal, tidaklah dia tidak punya ilmu, dan juga dia tidaklah mengkhianati ilmu. Jadi ini bagus gitu ya. Beliau ingin memaknai dhal dengan ghawi. Berarti ini masuk ke tafsir ranahnya lughawi. Dari segi bahasa harus diluruskan dulu. Kalau ada bahasa-bahasa yang mesti beliau luruskan, biasanya akan dituliskan. Contohnya ini ya. Contoh ini, dola kan dola di surah Al-Fatihah sudah dijelaskan oleh beliau. Tetapi kenapa ingin menjelaskan perbedaan dol dan gawi? Karena beda memang. Dol itu dia tidak punya ilmu sehingga tidak bisa beramal. Yang kedua, gawi itu dia berilmu tapi mengkhianati ilmu. Itu jauh kan beda, jauh beda. Makanya bagaimana posisi kita? Posisi kita di antara itu, tidak sampai tidak tolab ilmu dan tidak sampai tidak mengamalkan. Kita itu ilman wa amalan. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin. Di awal mula beliau menyebutkan manzilah pertama itu. Jadi ilman wa amalan, berilmu dan beramal. Kita belajar tolab ilmu dulu ya, diajar heula sing resep ngelmu teh. Karena banyak di antara kaum muslimin tidak mau menjemput ilmu. Karena dibagi dua ilmu di antara kita itu ya, ada yang abid, ada yang alim. Dua-duanya bagus. Jangan sampai tidak masuk kedua yang itu. Abid orang yang rajin ibadah, salatnya rajin, saumnya rajin, ibadah-ibadah yang lain, tapi tidak ngaji. Itu berarti abid orangnya. Tapi kalau alim itu orang yang berilmu. Nah, oleh Rasul diberikan arahan, diberikan tamsil, diberikan perumpamaan, ya. Orang yang berilmu, al-alim, masalul alim alal abid, fadlu bukan masal. Fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Jadi keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah adalah orang berilmu bagaikan bulan, orang beribadah bagaikan bintang. Dalam artian apanya? Menyinarinya. Kalau bulan lebih kuat menyinarinya. Ya, sedangkan bintang banyak tapi tidak kuat menyinari bumi dalam hal itunya. Makanya orang berilmu kan banyak menyinari umat. Orang yang hamba atau orang abid itu dia menyinari diri sendiri, tidak ke yang lainnya. Maka diibaratkan oleh Nabi, fadlul alimi alal abidi kafadlil qamari ala sairil kawakib. Jadi harusnya terang benderang gitu ya, keilmuannya harus terang benderang. Nah, itulah alim. Tapi kenapa bulan yang tadi terang benderang jadi tidak bisa menyinari? Oh, kemungkinan gerhana. Kemungkinan gerhana hati orang ini. Dia sudah punya ilmu tapi tertutup dengan gerhana. Sehingga yang tadinya mesti berfungsi menyinari atau memberikan cahaya, tetapi tertutup dengan gerhana, maka akhirnya dia tidak bisa menyinari, memberikan cahaya kepada bumi ini. Maka terjadi gerhana. Gerhana nyatanya nanti ya 2 pekan dari sekarang.
Tapi insya Allah itu semuanya dekat karena menjelang maghrib atau di maghrib gerhana bulan total GBT, gerhana bulan total 2 pekan lagi dari sekarang. Dan itu insya Allah ya 2 pekan dari sekarang lah ya, dihitung. Itu insya Allah akan terjadi gerhana bulan total di waktu maghrib ke isya. Nah jadi ini sudah jelas ya, sudah jelas bahwa Nabi itu bukan seperti Nasrani yang tidak punya ilmu. Nabi itu bukan seperti Yahudi yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Siapakah Nabi? Nabi itu dia punya ilmu sekaligus dia mengamalkan. Makanya ini yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim. Istamir. Musyabahah. Wahia. Non kita waan pakai an ya. Ya, terus. Sadad, sidad, qaulan sadida, sadad boleh. Baik, kita lihat di sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala nazzaha, mensucikan siapa? Rasulahu, rasulnya. Bukan hanya diri rasul, tapi syara'ahu, syariatnya juga yang dibawa oleh rasul atas perintah Allah. Disucikan dari apa? An musyabahati ahli dhalal, yakni an-nasara. Jadi tidak sama dengan ahlud dhalal, orang-orang yang sesat seperti Nasrani, wa taraikil yahudi. Wahia, maksudnya taraikil yahudi itu alima syai'a, dia mengetahui sesuatu, atau ilmu syai'i boleh ya, dimasdarkan. Wahia tadi wa'an ya. Wahia di sini wahia. Pasnya wahia karena taraik. Wahia dan jalan-jalan Yahudi itu adalah ilmu syai'i wa kitmanuhu, mengetahui sesuatu namun kitman, menyembunyikannya. Terus beramalnya apa? Wal amalu bi khilafihi, dia beramal menyelisihi terhadap ilmu. Seperti kisah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam asalnya beliau pendeta Yahudi, masuk Islam, kemudian kemudian orang-orang Yahudi yang awalnya menjunjung tinggi sosok Abdullah bin Salam, tetapi setelah beliau masuk Islam maka berbalik arah, harusnya beramal sesuai dengan ilmunya dan memang mengangkat derajat Abdullah bin Salam karena ulamanya Yahudi, tapi ketika beliau masuk Islam langsung mencaci maki. Nah ini wal amalu bi khilafihi, yang ini itu dah Yahudi mahnya tidak bisa kompromi dalam kumaha oge dengan mereka itu. Bahkan beliaulah Rasul ya, salawatullahi wasalamuhu alaihi, wa ma ba'athahu Allahu bihi minasyar'il azimi fi ghayatil istiqomati wal i'tidal wassadad. Jadi syariat yang agung yang dibawa oleh Nabi, di mana Allah utus Nabi itu pada puncaknya, ujungnya, tujuan yang untuk menjadikan istiqomah dan keseimbangan dalam kehidupan dunia ini. Keberadaan syariatnya yang eta gitu. Jadi syariat yang dibawa oleh Nabi kita untuk keseimbangan manusia. Oleh sebab itulah, istamir,
Jadi wama yantiku anil hawa. Ini ingin menjelaskan yang tadi. Nabi itu tidak dol, Nabi itu tidak gawa. Atau apa? Wama yantiku anil hawa. Tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ay ma yaqulu qawlan an hawan wa gharadin. Tidaklah beliau berbicara satu ucapan berdasarkan hawa nafsu beliau atau gharad. Gharad itu ada maksud dan tujuan tertentu. Mengucapkan sesuatu ada maksud dan tujuannya. Dan di manusia kan banyak yang bermuka dua. Dikarenakan apa? Ingin menjilat, maka dia bisa berbicara, bisa memperlihatkan gerak langkahnya sesuai dengan keinginannya. Yang ini yang dimaksud dengan kemunafikan. Nabi itu tidak ada gharad apapun juga. Tidak ada tujuan apapun juga, hanya untuk berdakwah. Makanya wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah Nabi natoko mantik ya, tidaklah Nabi berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Tidak ada. Nanti dijelaskan oleh tafsir Al-Munir yang dimaksud dengan hal ini ya. Yang dimaksud dengan wa ma yantiqu anil hawa, al hawa itu adalah pasangannya ad-dhalal. Ma itu al hawa pasangannya. Ad-dhalal fi muqabalatil huda. Jadi dolalah yang tadi, dolal yang tadi pasangannya itu ini pasangannya al-huda. Al-huda. Jadi dolalah pasangan lawannya aja adalah al-huda. Sedangkan al-ghawi pasangannya adalah ar-rusydu. Kalau madolla itu hidayah, nanti lawannya itu kalau magawa itu adalah ar-rusydu. Makanya di dalam Al-Baqarah kan jelas qad tabayyana ar-rusydu minal ghai. Ghai itu gawa gitu. Berarti dolla itu lawannya adalah al-huda, sedangkan gawa ya atau ghoi atau gawi itu lawannya adalah rusydu. Makanya kembali ke yang tadi ya. Kembali ke yang tadi bahwa Nabi itu barun rasyidun tabi'un lil haqqi, selalu berbuat baik dan rasyid, tidak ghai. Tidak banyak menyimpang ke sana kemari walaupun sudah punya ilmunya. Ajak dalam keilmuan, maka disebut istiqomah. Syariat Nabi itu istiqomah, i'tidal, sidan. Maka wa ma yantiqu anil hawa. Terus apa? In huwa illa wahyu yuha. Istamir. Nah, jadi in huwa tidaklah beliau Rasul berbicara illa kecuali wahyun, berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa. Al wahyu al hawa. Yuha yang diwahyukan, wahyu yang diwahyukan. Naat ya, yuha naat karena terletak setelah isim nakirah. Wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Berarti bicaranya Nabi itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan dengan hawa nafsu. Berbeda dengan manusia-manusia biasa, berbeda dengan kita. Makanya kenapa kita harus merujuk itu kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, karena Nabi itu berbicara berdasarkan wahyu. Ada memang ijtihad Nabi, ya seperti perang kan, dalam peperangan begini itu ijtihad Nabi dan tidak menyelisihi perintah Allah. Adapun nanti ada menyelisihi syariat, itu belum disyariatkan.
baru turun ayat yang melarangnya, seperti mensolati orang musyrik, orang kafir gitu kan. Kan tidak boleh. Tetapi karena belum ada turun aturan itu, nah ketika ada turun aturan baru istiqomah. Jadi memang betul yang dimaksud dengan in huwa illa wahyu yuha itu, Nabi berbicaranya itu, bertindaknya berdasarkan wahyu. Apakah ada berbicara secara manusiawinya? Ada, namanya jibilah. Kalau jibilah itu kebiasaan Nabi sebagai sosok manusia. Sebagai sosok manusia. Tapi sebagai sosok manusia juga nanti diarahkan oleh beliau ke kita. Makan, minum, tidur gitu kan, bangun dan sebagainya, itu kan kebiasaan manusia, jibilah teu aya nabi oke, bisa manusia seperti itu. Tapi nanti diarahkan bagaimana etika makan, etika minum, etika tidur, etika dalam kehidupan keseharian. Dan Nabi berdasarkan wahyu. Nabi berdasarkan wahyu. Illa wahyu yuha. Baik. Itu apa yang dimaksud dengan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, di bawah ini sudah beres sesungguhnya. Di bawah Al-Imam Ibnu Katsir ingin menjelaskan tentang sosok Nabi itu memang berbicara bukan sesuai dengan hawa nafsu, tetapi berdasarkan wahyu. Nabi tidak berbicara sesuai dengan ra'yu, tapi berdasarkan wahyu. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada riwayat Ahmad, yang kedua dari Abu Umamah, yang kedua riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr, yang ketiga riwayat Al-Bazzar dari Abu Hurairah, yang keempat riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Nah, maka lihat, beliau itu banyak meriwayatkan hadis dari riwayat Imam Ahmad. Jadi riwayat Ahmad itu banyak. Terus rawahu Ahmad, qala Ahmad. Ini sampai ada 3 ya. Ahmad, Abu Dawud dan Al-Bazzar dan Ahmad. Nah, baik, kita coba cek nomor 1. Istamir. Kama qala, kama rawahu Ahmadu fa'il. Tong ditanwin. Nah, kalau ini sudahlah yang begini, kalau nama-nama manusia, kekuatan kita di ilmu apa kalau di ilmu nahwu? Isim ghair munsharif. Nah, ngadu jajatena dinu ieu ya. Makanya mun aya haddatsana ingat we pokona ghair munsharif. Mana ghair munsharif, mana munsharif. Kalau kita sudah paham ghair munsharif yang 3 kelompok itu, kelompok 1 ada 3, kelompok 2 ada 3, kelompok 3 ada 6, sudah bisa membacanya. Tapi melamun can apal, murudul ya. Tidak bisa murutul, tidak bisa sesuai dengan kaidah. Yazid itu munsharif ghair munsharif. Isim ghair munsharif. Nah, ini kelompok 3 semuanya. Kalau nama-nama orang namanya al-alam atau al-alamiyah. Tapi harus tahu ma'anya ma apa. Ma'anya kalau al-alamu atau al-alamiyah ma'anya ada 6. Ini. Nah, ini kita buktikan. Ini Yazid itu al-alamu ma apa? Wazan fi'li. Al-alamu, al-alamiyah ma'a waznil fi'li. Maksudnya yaf'ilu, yazidu, berarti ini pasti ghair munsharif. Yazidu tidak boleh ditanwin. Munsharif teh bimana at-tanwin, as-sarfu at-tanwin. Berarti isim ghair munsharif, isim yang tidak menerima tanwin dan kasroh, begitu dalam ilmu nahwu. Kadanya ya siapkan ilmu ghair munsharifna. Istamir. Haddatsana. Umamah. Ini kan sanadnya. Jadi Imam Ahmad mempunyai guru namanya Yazid. Nanti dicek Yazid nu mana itu?
Yazid orang Gedong 5, Yazid orang Gantungan, Yazid orang mana gitu ya. Harus tahu karena Yazid itu sangat banyak. Bisa dicek di situ ya. Yazid tuh ya di Tahdhibul Kamal. Yazid punya guru namanya Haris bin Utsman. Haris bin Utsman punya guru namanya Abdurrahman bin Maisarah. Abdurrahman bin Maisarah sebagai tabi'in punya guru namanya Abu Umamah. Abu Umamah inilah sahabat agung, Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Nah, sekarang kita cek, kenal tidak dengan sosok yang 1, 2, 3, 4, 5 orang ini? 1 Imam Ahmadnya, 2 Yazid, 3 Haris bin Utsman, 4 Abdurrahman bin Maisarah, 5 Abu Umamah. Cing nu kenal orang, wanoh orang nu mana? Teu aya. Nu leuwih nu mana teu karena itulah kelemahan kita hari ini. Mau tidak mau ini sudah mulai hilang. Sanad begini sudah mulai hilang. Inginnya instan. Kemana? Ke matan. Kan sanadan wa matnan hadis itu. Mau tidak mau harus ini. Makanya kenapa Imam Ibnu Katsir menyodorkan sanad? Kan kita bertanya, nah habat kudu di surga sana. Cek orang menggeus kieu an Abi Umamah qala Rasulullah. Cukup. Tidak ada masalah nantinya. Justru beliau menyodorkan ini, 1 ingin menjelaskan inilah sanadnya. Apa yang disabdakan oleh Nabi, atau apa yang dikatakan oleh sahabat, atau apa yang dikatakan oleh tabi'in, inilah sanadnya. Tak iya sanadnya teh. 1 itu. Yang kedua, ingin ditelusuri oleh kita. Tidak mungkin beliau menyusun ini ditulis kembali kecuali harus telusuri lagi. Berarti sebagai thalib ilmu dicek itu saha itu gitu. Tetapi ini wilayahnya para tukang koki, bukan penyaji, bukan, tapi di kokinya, bukan apa bagian mencicipinya, bukan. Di koki, di bagian dapur. Bagian dapur teh artinya luhut layat ku kesangnya, bau ku haseup gitu kan. Itulah kokinya. Makanya jangan mudah untuk mengatakan kan baik doib oge hadis. Jangan begitu, harus betul-betul mencari tahu. Nah, inilah tugas sebagai thalib ilmu. Nah, ilmu ini mulai hilang. Tapi kalau membaca ini terbayang oleh kita, oh Yazid ini itu adalah murid gurunya Imam Ahmad. Terus nanti berkesinambungan. Ini kan tidak terlalu jauh dari Imam Ahmad, Yazid, Haris, Abdurrahman dan Abu Umamah tuh sedikit kan. Tinggal nanti dicari status hadis ini sahih, hasan atau dhaif. Nah, itu ada ilmunya, namanya ilmu mustalahul hadis atau ulumul hadis. Baik, kita teruskan. Kan lewat ya Maya. Istamir. Hayy tapi dimusannakan. Hayyun dimusannakan. Jadi kumaha? Nah gitu. Hayyun teh namanya kelompok. Hayyun satu suku itu. Hayyun tapi 2. Hayyun, hayyani, hayyaini. Tah baca berarti nu kadua. Robi'atu terus jadi alam. Mudoro. Robi'ata wa mudoro. Terus faqala rajulun. Tongilwan gue remun sohib. Terus awu bisa kita ma apakah
Awama Rabi'atu min mudhar gitu. Aqulu. Jadi ini ingin menjelaskan innama aqulu ma aqulu gitu. Aku mengatakan itu ya berdasarkan aku yang katakan. Itu yang dimaksud wa mayantiku itu. Abu Umamah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niscaya akan masuk surga dan pasti. Kenapa ada niscaya, kenapa ada pasti? Adalah lam taukid, ada nun taukid sakilah, berarti niscaya pasti. Temen mun di urang manya temen atau tanwande. Nah, itu dia dalam bahasa Sunda. Pasti akan masuk ke dalam surga dengan syafaatnya seseorang. Dia bukan seorang nabi. Nah, ini bertolak belakang tidak dengan syafaatul uzma. Tidak. Syafaatul uzma khusus nabi kita. Ini syafaat-syafaat yang lain. La yashfa' tidak bisa memberi syafaat. Man dzalladzi yashfa'u illa biidznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali izin Allah. Karena syafaat ada dua, syafaat khas dan syafaat am. Ini syafaat am. Jadi nanti akan masuk surga dengan bantuan syafaat seseorang yang dia bukan seorang nabi. Seperti dua bangsa atau dua suku, atau seperti satu di antara dua suku. Suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Ini dua-duanya suku yang ada di Arab. Semua bangsa Arab tahu ini bangsa Mudhar, ini bangsa Rabi'ah. Maka seseorang berkata, wahai Rasul, bukankah Rabi'ah itu bagian dari bangsa Mudhar? Rabi'ah itu bangsa Mudhar. Maka beliau mengatakan, innama aqulu ma aqulu. Sesungguhnya hanya saja aku mengatakan apa yang aku katakan. Ini yang pertama. Baik, kita teruskan yang kedua. Dari Abdullah bin Amr. Istamir. Waqala. Waqala al-Imam Ahmadu haddatsana Yahya bin Sa'idin. Itu ayat qala al-Imam. Baca dulu. Siapa guru Imam Ahmad di sini? Yahya bin Sa'id. Kalau yang tadi, tuh itu jadi guru-guru beliau. Bukan satu dua belasan puluhan, ratusan guru-gurunya itu. Istamir. Nah, ini sahabatnya namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As sahabat, Abdullah juga sahabat. Maka kita biasakan doakan ya kalau langsung ke ini, walaupun tidak ada di sini ya, biasakan doakan radhiyallahu anhu. Kalau tahu dua-duanya anhuma, kalau tidak tahu hu saja. Ya, kalau tidak tahu. Biasa an Umar radhiyallahu anhuma salah. Ya, anhu. Kalau yang aman titik aman sih anhu ya, titik amannya. Kalau ini kan kita tahu Abdullah sahabat, Amr bin Al-As itu juga sahabat, berarti radhiyallahu anhuma. Istamir. Asma'u. Mana? Ya, cukup. Dulu aku selalu menulis apapun yang aku dengar dari Rasul. Artinya beliau katib, sekretaris Nabi ketika wahyu turun. Selain daripada Zaid bin Thabit, Abdullah bin Amr juga katib, penulis. Dulu aku suka nulis apa yang disampaikan oleh Nabi, didengar dari Nabi, dan aku ingin menghafalnya. Karena dengan tulisan bisa hafal. Ya, dengan tulisan itu bisa hafal. Kekuatan kita itu pertama qiraah, kedua hifaz. Qiraah, hifaz, qiraah, hifaz gitu.
Jadi untuk menghifadz itu harus qiraah dulu. Maka beliau menulis itu tujuannya uridu hifdhahu, aku ingin menghafal hadis Rasul. Istamir. Domir hiya tu fa'ilnya Quraisy. Iya. Namun atau lalu bangsa Quraisy melarang aku. Bangsa Quraisy melarang Abdullah bin Amr untuk menulis wahyu. Istamir. Biasa. Siga nama peda aya inanya, ai fiil mah moal berubah. Innaka taktuba inna tan sibul isma wa tarfa'ul khabar pabali. Biasa itu karena tidak ada harfu nawasib. Taktubu basyarun. Iya, tuh. Cek orang Quraisy kan siganunya kan ya. Mata liren Abdullah bin Amr ternulis innaka taktubu kulla syai'in ya Abdullah itu. Tasma'u min Rasulullah. Arian jen nulis naon wae anu didengar dari Rasul. Wa Rasulullahi basyarun. Sedangkan Rasul itu hanyalah seorang manusia biasa yang bagaimana yang yatakallamu fil ghadab keur ngamakoge ngomong gitu. Secara logika siganunya kan ya. Oh iya betul ya. Tulisan apa yang disebutkan oleh tulis kan begitu. Tapi cek orang Quraisy sing ingat anjeun Muhammad teh manusia biasa keur ngamakoge ngomong. Manya nu diomongkeun ditulis. Tuh kan. Sudah mulai kan keraguan. Akhirnya apa yang dilakukan Abdullah bin Amr? Istamir. Nah, kade hati-hati kayak bisi orang keur ngapalkeun Quran jadi henteu tah aya nu model kieu teh. Orang keur diajar jadi henteu model kieu ya teh. Aya anu yuwaswisu fi sudurin nas. Orang rek terus istiqomah di amal soleh jadi mengkol. Di antaranya yang seperti ini. Fa'amsaktu anil kitab, jadi we menahan diri teu nulis. Beda aya waswas yang tadi. Tetapi ketika ada waswas, rumusnya apa? Supaya hilang waswas, ilmu tanyakan kepada TKP-nya. Langsung ke TKP, aya naon ieu teh gitu. Karena kalau dibiarkan begitu saja akan terus alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Apapun yang kita akan lakukan aya godaan bisikan teh kitu terus gitu. Ngaji ulah. Itikaf ulah. Gitu tungtungna teh. Itu akan yuwaswis karena Abdullah bin Amr juga yang awalnya rajin mencatat, ada kabar, ada info masuk ke dalam pikiran hatinya, tong ditulis atuh da Muhammad oge sarua jalma biasa keur ngamak keur ceurik sarua jeung urang banyak kabehanana kudu ditulis. Itu kena terhadap Abdullah bin Amr. Akhirnya beliau berhenti nulis. Tuh kan ini ibroh pelajaran. Kamu lah meninggal syarahna sebenarnya itu lebih mantap. Syarah apa yang hadis yang ini? Istamir. Aku ya mah. Aku ya mah. Nah gitu. Lalu aku Abdullah bin Amr sumpingan ka Nabi sebatkeun kisah nu ieu teh. Di zaman Nabi mah kan seluruh permasalahan sumpingan ka Nabi beres. Ayeuna rada berat ayeuna mah kan. Makanya jangannya kalau banyak perbedaan dah Nabi sudah meninggal. Tapi Nabi tinggalkan dua peninggalan beliau lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat selamanya, ma in tamassaktum bihima. Jadi langsung disebatkan ke Nabi tentang itu. Kumaha solusi dari Nabi? Istamir.
Uktub, tulis. Demi Allah. Nah, kalau Nabi bersumpah atas kokohnya, tulis. Demi Allah, tidaklah keluar dari diriku kecuali kebenaran. Terus kiamah kokoh. Akhirnya diteruskan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As. Akhirnya beliau terus menulis karena ini ingin menjelaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Inilah kecerdasan Imam Ibnu Katsir. Teringat hadisna eta simpen ka dieu. Jadi apa yang beliau sodorkan hadis ingin menafsirkan yang di atas. Hasil dari istiqra beliau. Beliau membaca Ibnu Jarir At-Tabari, beliau membaca Ar-Razi, beliau membaca kitab-kitab tafsir yang lain, dan beliau menyimpan ini plek dia hadis kedua. Setelah hadis yang tadi, hadis kedua riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin Al-As tentang kisah penulisan wahyu, sempat terhenti bagi sosok Abdullah bin Amr dikarenakan ada was-was dari orang Quraisy. Tapi ketika langsung ke TKP diberitahu dengan menegaskan walladzi fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah ma kharaja minni illa haqqun. Tegas eta teh adatul hasr nu kieu teh. Beda mun kieu al haqqu kharaja minni. Satu waktu al batil. Tapi kalau ditegaskan ma kharaja minni illa haqqun, hasr itu. Diwangku, tidak ada yang keluar dari sosok Nabi kecuali kebenaran. Nah, katanya orang-orang langsung mencari sisi-sisi di mana kelemahan Nabi. Yo, Nabi teh teroris. Ya, Nabi teh hiperseks karena banyak menikah ke yang lainnya. Ya, Nabi teh suka kepada anak perempuan kecil karena menikah ke Aisyah. Jadi tuhmah mereka itu kepada Nabi, padahal Nabi itu ma kharaja minni illa haq. Bantah oleh umat Islam yang nukar itu dibantah karena mereka sengaja ingin menghancurkan Islam. Ingin menghancurkan Islam, termasuk ingin menghancurkan hadis mereka itu. Kumaha carana supaya dihancurkan? Maka diberikan penerangan, tuh kana hadis dhaif. Nah, mereka belajar itu, tapi tujuannya untuk menghancurkan Islam. Kalau kita belajar ini untuk mengokohkan Islam, maka niatkan yang ikhlas. Karena tantangan kita di masa yang masa depan itu lebih berat tantangannya daripada hari ini. Mereka sedang belajar, ya. Sedang belajar. Orang-orang Syiah sedang belajar di Iran, di Universitas Qum. 4 tahun 5 tahun kemudian balik ke Indonesia, fikrah Syiahnya akan muncul. Mereka yang liberal kuliah ke luar negeri, kemudian cekoki dengan Islamofobia, ya, Islamofobia, ketidaksukaan terhadap Islam dengan materi-materinya, balik ke Indonesia diberikan pemahamannya. Nah, makanya liberal. Makanya yang harus kita kerja bersama dan bersama-sama bekerja itu adalah bukan menghadapi perbedaan-perbedaan yang di wilayah fikih. Hari ini kita ada tantangan besar, yaitu menghadapi pemikiran liberal. Bid'ah baru ini memang dulu juga sudah ada. Bid'ah yang sekarang mencuat itu adalah bid'ah liberal. Bid'ah liberal yang berat untuk kita hadapi. Kenapa? Mereka itu intelektual muda. Tongnya agak bodoh, cerdas mereka itu. Mungkin hafal Quran, mungkin hafal hadis. Maka harus mengkadar, mencetak generasi yang siap untuk menghadapi tantangan zaman now. Jadi kudu dicetak, dikader. Dah, siapa yang menjadi kadernya? Ya kita, saya. Gitu. Jangan melihat tuh orang lain, kenwe ustad, kenwe santri, jangan, saya. Bagaimana caranya? Sesuai dengan kemampuan. Jika kita punya harta, berikan mereka yang sedang pesantren, sedang sekolah, sedang kuliah, berikan fasilitas oleh kita. Kalau kita punya keilmuan, berikan keilmuan. Kalau kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tenaga kita, bantu mereka. Kalau tidak punya apa-apa, doakan mereka agar bisa meraup keilmuan yang bisa menghadapi tantangan zaman yang tidak terbayang nantinya kumaha gitu.
Kenapa? Karena tantangan hari ini sudah menjadi lumrah. Ini sudah menjadi lumrah tantangan hari ini, ya. Makanya berat ya tantangannya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi Nabi menegaskan, "Uktub fa walladzi nafsi biyadihi ma kharaja minni illa haqq." Diriwayatkan juga bukan oleh Ahmad tapi Abu Dawud dari Musaddad, kemudian diriwayatkan juga dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah, kedua-duanya dari jalur Yahya bin Sa'id Al-Qattani. Berarti bukan Ahmad saja, Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, Abu Dawud dalam sunannya. Jadi tiga hadis itu tiga jalur atau tiga mukharid. Satu Imam Ahmad, kedua Imam Abu Dawud, ketiga Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah. Aya jalurna. Teu percaya sok teangan ku urang gitu. Hebatnya di tafsir di sini begini. Perlu kita kape sebagai talib perlu cing leres ieu nomor sabaraha riwayat Imam Ahmad berebetkeun ya berarti di jalur Abdullah bin Amr. Nah, khasnya begitu kalau musnadnya. Abu Dawud dalam sunannya ya dibahas dina kitab naon bab naon. Ibnu Abi Syaibah dina al-musannafnya bagaimana itu harus tahu juga. Semakin kita terus menelaah akan semakin wah dan wah lagi. Ini jangan dihapus. Jangan diringkas yang begini itu. Walaupun misal ya mah dhaif, justru jadi tahu beliau menyodorkan sarannya, hoyong ngajelasin ieu teh dhaif tah di Nawawi nu ieu. Itulah yang harus kita kaji terus-terusan. Itu yang kedua. Ketiga sekarang dari Al-Bazzar. Imam Al-Bazzar. Al-Bazzaru meureun. Bazar teh kebakar ke Abu. Samir. Nah ini rawi ingin menjelaskan ini Al-Bazzar. Sanadnya lewat dulu ya. Langsung ke Abu Hurairah dari Nabi. Sabda Nabi, ma akhbartukum, apa yang aku kabarkan kepada kalian, annahu, bahwasanya itu kan umatnya apa yang dikabarkan, alladzi min indillah, apa yang aku kabarkan kepada kalian sesungguhnya itu adalah dari sisi Allah. Fahuwal ladzi la syakka fihi, itu yang tidak akan meragukan padanya. Jadi tong ragu. Ingin menjelaskan apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Al-Bazzar mengatakan la na'lamuhu yurwa illa bihadzal isnadi. Kami tidak mengetahui hadis ini diriwayatkan oleh siapa kecuali dari jalur sanad ini. Jadi sanadnya tadi teh Al-Bazzar gaduh guru namanya Ahmad bin Mas'ud terus sampai ke Abu Hurairah. Nah, itu kan perlu ditelaah ya, ditelaah lagi. Apakah memang betul ataukah sekarang ada data baru? Oh, ternyata bukan hanya Al-Bazzar, ada yang lain-lainnya tuh kan. Jadi ilmu baru begitu. Karena ini dituliskan di abad ke-8 Hijriah. Itu hadis ke-3. Baik, terakhir hadis ke-4. Siapa guru Imam Ahmad? Tuh, terus beda deunya. Waduh, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Gugurun teh ka mana-mana gitu. Imam Ahmad istamir. Ke Abu Hurairah lagi istamir.
La aqulu illa haqqan. Nah, ini kan hasr juga. La aqulu illa haqqan. Beda dengan begini, aqulu haqqan. Saya berbicara benar. Nah, satu waktu tidak benar. Tapi kalau ada la dan illa udah pasti benar. La aqulu haqqan. La aqulu haqqan. Aku tidak berbicara kecuali benar. Nah, itu sudah beritanya sudah pasti yang ini ya. Sudah pasti. Tidak mungkin bohong ini. Pasti benarnya. Istamir. Da'aba. Da'aba. Fa'ala. Tak gitu. Biasa. Yufailu. Kan ya huruf-huruf nawasib dan jawazim. Jadi marfu saja. Oh, mantap ya. Sabda Nabi luar biasa. Nabi mengatakan la aqulu illa haqqan. Geus kudu mah cicing gitu ya. Aya sebagian sahabat naros, fa innaka tudaibuna ya Rasulullah. Apaan? Salira teh sok heureuy. Sok ngobrol jeung kami gitu wahai Rasul. Tudaibu teh berseloroh, berlirih atau ngobrol lah gitu ya. Kadang-kadang terjebak dengan obrolan-obrolan ringan bisa tergelincirkan begitu. Tudaibuna. Da'aba yudaibu. Berseloroh ngobrol begini gitu. Jadi tidak selamanya ini, tapi Nabi menegaskan, ya Rasul, fa innaka tudaibuna ya Rasulullah, engkau kan selalu ngobrol-ngobrol bercengkrama dengan kami. Maka Nabi menegaskan, tadi malahnya itu teh geus pasti teh la aqulu illa haqqan geus pasti. Bisi teu percaya, inni la aqulu illa haqqan. Sigana lamun aya nu nanya deui sigana dah sudah titik ya. Sigana pakai sumpah ku Nabi wallahi gitu. Inni la tuh pasti begitu. Artinya berita yang sudah pasti. Dari riwayat Ahmad. Artinya 4 hadis ini ingin menjelaskan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demikian hari ini waktu iman kajian di I'tikaf Ramadan spesial Ramadan barangkali cukup hanya sampai di sini ya. Surah At-Tur tamat dan surah An-Najm hanya 4 ayat. Semoga nanti ikhwatu iman diberikan keistiqomahan untuk mempunyai ya buku atau kitab atau terjemah Ibnu Katsir. Silakan di rumah dikaji, digali karena ini adalah hasanah kita sebagai ahli Quran. Maka salah satu adalah mengkaji tafsirnya. Di antara tafsir yang kita kaji adalah tafsir Ibnu Katsir, dan kita akan semakin yakin kokoh berarti tafsir ini adalah satu di antara tafsir yang banyak yang bisa menjadikan rujukan di dunia ini, yaitu kitab tafsir Al-Qur'anil Azim. Demikian, mohon maaf apabila selama ini ada kekeliruan, kesalahan, itu datang dari saya dan datang dari syaitan. Kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.